Halo, salam bahagia untuk kalian yang berzodiak Gemini. Gemini selalu bahagia di sepanjang hari kalian ya. Dan untuk tema kita hari ini tentang pesona kamu yang berzodiak Gemini. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin agar Kevin semakin bersemangat. Gemini, bagaimana pesona kamu? Ini bisa masuk ke Sun, Moon, atau Rising kalian yang berzodiak Gemini. Kita cek ya sahabat kebahagiaan tentang pesona Gemini. Bagaimana pesona kamu yang berzodiak Gemini? Kita cek bersama-sama ya. Gemini, pesona kamu seperti apa? Ini adalah energi dari sahabat kebahagiaan yang berzodiak Gemini. Oke, kartu yang pertama ada kartu Two of Swords ya sahabat kebahagiaan. Two of Swords di dalam kartu tarot ini memiliki sebuah pilihan ya. Pilihan dan juga dualitas ini memang hadir di dalam diri Gemini ya. Ketika pilihan dan dualitas itu hadir di dalam diri kamu, ini terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu menjadi bimbang. Tapi sebenarnya kamu itu memiliki ide yang cukup luar biasa ya. Ide kamu itu banyak di sini, dan juga hal-hal yang berkaitan dari kekuatan kamu ini memang ada di dalam pikiran. Pikiran kamu memang cukup bagus ya sahabat kebahagiaan. Ketika kamu mau bersaing dengan siapapun, kamu memiliki strategi yang cukup luar biasa ya. Ya walaupun terkadang Gemini dibilang kayak, ya kamu kayak mukanya dua, kayak orang bermuka dua. Tapi itu adalah sebuah kesalahan ya yang orang menilai seperti itu. Ini adalah simbol dari Gemini yang selalu bisa melihat kedua sudut yang berbeda ya, bahwa kamu bisa melihat sudut pandang A dan kamu bisa melihat sudut pandang B, dan kamu itu berada di posisi netral. Posisi netral di dalam level vibrasi emosional ini berada di level force ya, berada di level power, dimana di level energy power ini tentang netral kamu di sini memiliki energi sekitar 250 Hz, dimana bentuk emosionalnya itu adalah tentang sebuah percaya dan juga yakin. Lalu prosesnya adalah terbebas dari keterikatan. Artinya pancaran energi sahabat kebahagiaan yang berzodiak Gemini, kamu terbebas dari keterikatan dengan siapapun ya. Ya kamu akan menjadi diri kamu sendiri, bahwa sejatinya sahabat kebahagiaan yang berzodiak Gemini ini adalah simbol dari kenetralan hati dan perasaan kamu. Ketika kamu sudah bisa netral, kamu akan tahu tentang jati diri seorang Gemini. Ya kita tahu Gemini itu adalah kuasanya ada di Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Sehingga hal-hal yang berkaitan dari pencerahan di dalam hidup kamu ini sejatinya ada di ruang diri kamu yang paling dalam. Ketika sahabat kebahagiaan yang berzodiak Gemini di sini sudah mendapatkan sebuah pencerahan di dalam hati dan perasaan, kamu akan menjadi orang yang benar-benar bisa netral, dan kamu bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Jadi kamu nggak akan terpacu kepada suatu sudut pandang saja, karena kamu itu memiliki pikiran yang sangat luas, kamu memiliki hal-hal yang sifatnya adalah koneksi yang cukup luas, sehingga kalau misalnya terjadi sebuah masalah apapun, kalian bisa menimbang permasalahan itu dan kamu bisa lebih bijaksana ketika mengambil sebuah keputusan ya. Ternyata pancaran pesona kamu di sini ini tentang pikiran kamu, tentang hal-hal yang sifatnya adalah pencerahan di dalam diri ya. Kita bertemu di kartu Four of Swords ya sahabat kebahagiaan. Ketenangan kamu ini akan mencerminkan bahwa kamu adalah Gemini yang cukup jenius ya sahabat kebahagiaan. Gemini, kita tahu Gemini itu adalah simbol dari mutable. Elemennya adalah udara ya sahabat kebahagiaan. Ketika kamu di sini sudah bisa berpikir secara dingin, berpikir secara relax di sini, secara tenang, orang itu akan melihat kamu itu bukanlah tipikal orang yang mudah dibohongi, karena kamu tuh punya banyak sekali siasat. Four of Swords di dalam kartu tarot ini tentang bagaimana kamu ini berpikir. Otak kamu ini adalah sumber kekuatan kamu. Otak kamu, pikiran kamu ini adalah pedang kamu ketika ngejalin hubungan dengan siapapun. Gemini memang pemikir, punya banyak sekali siasat, punya banyak sekali rencana di situ. Sehingga ketika orang mau nyakitin kamu sudah bisa tahu strateginya bagaimana cara keluar dari permasalahan itu. Cukup dingin, cukup licin ya untuk Gemini ya. Kalau misalkan berkaitan dari permasalahan apa, kamu licin, kamu bisa lepas dari segala bentuk permasalahan, karena sumber kekuatan dari pesona kamu ini memang ada di otak kamu, ada di pikiran kamu ya. Ya kita tahu ya orang Gemini itu rata-rata pinter ya sahabat kebahagiaan. Dia punya banyak siasat, dia tahu beberapa strategi ketika ngejalin sebuah hubungan, ketika dalam sebuah pekerjaan, apapun itu strateginya banyak. Dan Kevin lihat sih untuk
energi di sini yang berzodiak Gemini, ketika kamu dalam kondisi tenang, ini adalah sistem pertahanan dan juga sistem penyerangan kamu. Ketika kamu diam, itu kamu sebenarnya lagi memikirkan sesuatu, lagi memikirkan banyak hal. Jadi bisa dipastikan energi kamu di sini adalah tentang ketenangan kamu, akan menjernihkan segala bentuk pikiran-pikiran kamu. Cukup positif, sahabat kebahagiaan. Selanjutnya ada kartu Queen of Swords. Nah, kita belum apa-apa ya. 1, 2, 3. 3 kartu ini menyimbolkan kartu pedang. Pedang ini adalah simbol dari pikiran dan juga sisi logik. Ya, sisi logik kamu ini memang dipakai banget ketika ngejalan sebuah hubungan dengan siapapun. Cinta mental ini menjadi peran utama di dalam hubungan kamu. Sehingga sahabat kebahagiaan ini ketika ngejalan sebuah hubungan, kamu itu tahu rencana-rencana kedepannya seperti apa, langkah apa yang akan kita lakukan dalam ngejalin sebuah hubungan. Strateginya banyak ya. Jadi untuk sahabat kebahagiaan mungkin yang berzodiak Gemini di sini jangan terlalu memporsir pikiran kamu di dalam sebuah hubungan percintaan ya. Kamu memang perlu butuh waktu untuk beristirahat sebentar, biar kamu juga ngerasain relax di situ. Boleh kamu menggunakan otak kamu untuk menguasai cinta atau menyiasati cinta, tapi jangan terlalu diporsir, karena Kevin lihat di sini kamu juga perlu ruang untuk diri sendiri untuk beristirahat atau memikirkan hal-hal yang indah saja ya. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang membuat kamu itu menjadi sedih atau merasa membuat kamu itu murung di sini. Karena Kevin lihat untuk Gemini itu tipe kalau pemikir ya. Jadi jangan sampai otak kamu itu kelelahan ya, sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu The Tower ya. The Tower ini adalah simbol tentang sebuah kekokohan, simbol tentang sebuah keputusan yang sifatnya adalah mendesak ya. Ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi mendesak ataupun hal-hal yang membuat kamu itu terdesak dalam sebuah keadaan, kamu bisa memunculkan sisi energi Gemini, di mana Gemini kalau terdesak dia akan memunculkan energi yang cukup positif, bahwa ketika terdesak kamu akan lebih bijaksana lagi. Ya terkadang Gemini kayak ngulur-ngulur waktu, tapi ketika sudah itu adalah hari-hanya, kamu akan berubah drastis dan kamu bisa memberikan sebuah kebijaksanaan di situ. Ya, ada yang bilang Gemini itu suka sekali dengan hal-hal yang sifatnya adalah mendesak ya, mendesak. Kalau udah mendesak itu dia tuh semakin jago di situ. Jadi Gemini itu siasatnya banyak banget ya, sahabat kebahagiaan. Tidak perlu khawatir untuk kalian yang berzodiak Gemini untuk kehilangan akal ya, karena otak kamu, pikiran kamu ini adalah simbol dari kekuatan Gemini. Gemini tentang komunikasi. Planetnya adalah Merkurius. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan ada di otak kamu. Itu adalah bekal kamu di situ ya. Selanjutnya pesona kamu ada kartu Three of Cup ya. Three of Cup di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah persahabatan dan juga pertemanan. Pesona kamu di sini memang mudah sekali membuat orang itu nyaman berteman dengan kamu. Sahabat kamu banyak banget di situ. Ketika kalian sahabat kebahagiaan yang berzodiak Gemini berada di tengah-tengah sahabat kamu, ini pancaran energi kamu itu akan semakin meluas. Dan Kevin lihat untuk energi cakranya yang paling kuat untuk kalian yang berzodiak Gemini ini berada di cakra seks ya, cakra seks, dimana ini adalah berkaitan dari daya pikat kamu, tentang ambisi kamu, tentang hal-hal yang sifatnya adalah energik, itu ada di situ semua. Jadi ketika sahabat kebahagiaan berada di tengah-tengah persahabatan kamu adalah peran utama di antara semua teman-teman kamu, karena kamu punya banyak ide dan kamu sangat komunikatif ya, sahabat kebahagiaan. Oke, ternyata pancaran pesona dari sahabat kebahagiaan yang berzodiak Gemini ini justru ada di otak kamu, ada di pikiran kamu, dari komunikasi kamu. Hal sangat positif banget ya, sahabat kebahagiaan, bahwa Gemini itu tidak akan pernah kehilangan idenya. Oke, mungkin seperti ini aja untuk pembacanya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.